Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi resep roti sobek menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Roti ini juga tanpa telur, tapi biarpun tanpa telur hasilnya tetap empuk dan lembut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ikuti langkah-langkahnya biar nggak gagal paham. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu serbaguna. Di sini aku pakai 300 gram. Susu bubuk sebanyak 20 gram. Di sini aku pakai susu Denkau. Gula pasir 50 gram. Ragi instan 4 gram. Lanjut masukkan bahan cair, ada air es sebanyak 180 ml. Ini wajib menggunakan air es, tujuannya agar nanti hasil dari rotinya lebih lembut. Ini lanjut diuleni menggunakan tangan, cukup sampai tercampur dan membentuk gumpalan adonan seperti ini. Mentega tawar sebanyak 50 gram. Tapi kalau teman-teman menggunakan mentega asin, itu tidak perlu ditambahkan garam ya. Masukkan 5 gram garam. Nah, ini diaduk sebentar, nggak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai bahan adonannya itu tercampur dengan baik dengan mentega. Lanjut, ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai kalis elastis. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah kalis elastis di mixer. Adonan yang kalis elastis itu tandanya permukaan adonan sudah mulus seperti ini. Dan saat ditarik, adonannya itu tidak gampang koyak, seperti ini. Lanjut, bulatkan sebentar adonan, lalu letakkan kembali ke dalam wadah. Ini lanjut, adonannya bisa ditutup menggunakan kain, plastik, ataupun plastik wrap. Diamkan adonan 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 60 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini lanjut dikempeskan agar udara yang terperangkap dapat keluar. Uleni sebentar, sekitaran 20 detik. Lanjut, bagi adonan menjadi 12 bagian yang sama. Di sini agar adonannya itu bentuknya sama, saya timbang. Timbang seberat 50 gram untuk setiap adonannya. Nah, ini adonannya sudah selesai dibagi menjadi 12 bagian. Lanjut, ini bisa langsung dibulatkan. Lakukan seterusnya hingga adonan selesai. Nah, setelah selesai dibulatkan semuanya seperti ini, lanjut ini diistirahatkan sebentar, sekitaran 15 menit. Setelah 15 menit, ini adonannya bisa langsung dibentuk dan diberi isian. Ambil satu potong adonan roti, ini lanjut bisa digilas menggunakan rolling pin atau bisa gunakan gelas kaca yang bentuknya polos. Nah, untuk menggilasnya jangan terlalu tipis, ini untuk ketebalannya sedang saja. Lanjut ini dibalik biar bagian luarnya itu mulus. Nah, lalu di bagian pinggirannya sedikit ditekan seperti ini. Berikan isian, di sini saya pakai meses coklat. Nah, lanjut untuk setiap sudutnya itu dirapatkan ke bagian tengah seperti ini. Ini lanjut dirapatkan seperti ini. Oh ya, untuk bagian isiannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini hasilnya setelah dibulatkan, bentuknya bulat seperti ini. Ini bisa langsung diletakkan di atas loyang yang akan digunakan.
Nah, lanjut setelah semuanya selesai dibulatkan, ini diletakkan di dalam loyang kembali selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 40 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Untuk cepat atau tidaknya mengembang, itu biasanya sesuai dengan suhu saat kita membuat roti. Kalau suhu di ruangan panas, itu biasanya roti cepat mengembangnya. Tapi kalau suhunya lagi dingin, itu sedikit agak lama mengembangnya. Ini lanjut diolesi bagian atas roti menggunakan susu cair, biar nanti hasil dari rotinya tidak kering. Setelah selesai diolesi, rotinya siap langsung bisa dipanggang. Pastikan oven yang akan digunakan telah dipanaskan sebelumnya, biar nanti roti yang dihasilkan matang secara merata. Panggang menggunakan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah 20 menit, rotinya sudah matang dan langsung bisa dikeluarkan dari dalam oven. Nah, selagi panas seperti ini, bagian atas rotinya diolesi dengan mentega agar nanti rotinya itu tidak pucat dan tetap glowing. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah hangat, ini langsung saya mau sajikan karena memang untuk sarapan pagi. Nah, roti ini juga disebut roti kasur. Mengapa disebut roti kasur? Karena bentuknya mirip seperti. Dan kenapa juga disebut roti sobek? Karena cara makannya dengan cara disobek terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita lihat bagian dalam roti sobek ini. Roti sobek menggunakan tepung terigu protein sedang ini sangat berserat. Nah, perbedaan saat menggunakan protein tinggi itu menurut saya, tekstur dari roti yang menggunakan tepung protein tinggi lebih ringan dan seperti kapas, tapi tetap lembut. Berbeda menggunakan tepung terigu protein sedang, teksturnya itu lebih berat, tapi tetap lembut. Menurut saya, ini cocok banget buat dijadikan sarapan, sangat mengenyang. Nah, bisa dilihat roti ini super lembut banget. Biarpun tanpa telur, teksturnya itu tetap empuk seperti ini. Roti kasur ini tahan 2-3 hari asal diletakkan di dalam wadah yang tertutup. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka video ini bisa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika dirasa bermanfaat, bisa bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.